Jadi Pak, di Malaka Project itu namanya ada Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu pernah masuk podcast Deddy Kobuzer Pak. Tahu kan Pak Deddy Kobuzer? Dan di situ aku juga pengen bahwasannya yang mengenalkan Jambi itu bukan di Sulawesi, Jambi itu Sumatera. Emang banyak ya yang miskom gitu? Oh, Jambi itu Palembang kan. Itu awalnya ya yang nonton 1.200.000 lah kayak gitu di TikTok kan. Oke banget dong. Iya, dan soundnya itu dipakai 7.000 orang kali sekarang. Saya sangat senang bertemu Riri Riza. Kenapa? Inspirasi. Dia komen, ya semoga suatu hari aku bisa bikin film di situ. Gitu. Gila. Terus kamu Anjir. perasaannya gimana? Gas mas gitu. Halo guys, selamat datang di podcast Kasat Kusut. Jadi hari ini gue kedatangan salah satu teman baik. Tapi sebelum itu, gue yakin kan kalian juga tahu kalau misalnya gue sering ngepost juga sih. Full time gue itu kerjanya di salah satu media gitulah. Terus gue emang berkecimpung di industri kreatif. Akhirnya gue dapat beberapa koneksi atau kenalan nih dari situ. Salah satunya adalah seseorang yang kerenian. Namanya adalah Akil Rifanda. Yeay. Kameranya yang itu ya. Halo, aku Akil. Saya dari Jambi. Ya, makanya tadi ada nian itu. Maaf ya kalau gue terlalu try hard tapi tadi udah kelihatan sih dari cara Akil menunjuk kamera gitu. Sepertinya tuh dia udah punya sedikit skill dasar ya. Kayak dia udah tahu gitu. Kayaknya kalau misalnya produksi ataupun menjadi sutradara gitu, sepertinya Akil udah terbiasa dengan hal tersebut gitu. Nah kalau gitu, gue sebenarnya pertama tuh penasaran. Jadi daripada kita mati penasaran, dan kita langsung lanjut aja ke diskusi. Boleh? Jadi gue kepo Kil, karena kan beberapa narasumber, mungkin teman-teman juga tahu kan, gue suka ngundang itu lumayan diverse ya backgroundnya. Karena gue pengen tahu misalnya mereka tuh lagi kesel sama apa, makanya namanya Kasat Kusut gitu, kayak ngomongin misalnya keluh kesah atau mereka berangkat dari mana gitu loh. Nah terus mereka suka bilang nih, gue tuh bukan content creator atau enggak, gue tuh bukan influencer gitu loh, kayak gak mau disebut kayak gitu. Adalah jurnalis perang, nyebutnya ternyata dia bukan jurnalis, pengen sebutnya fotografer atau apa. Fotografer aja gitu. Nah makanya gue kan ngeliat nih, lo tuh kan man behind the scene lah, maksudnya orang yang kayak bisa jadi sutradara, bisa juga jadi video editor ataupun produser gitu. Nah tapi lo juga bikin konten, jadi sebenarnya lo tuh pengen didefinisikan, didefine itu Akil Rifanda sebagai apa sih gitu? Sebenarnya kalau buat label, sebenarnya kan label kan content creator, filmmaker ataupun influencer segala macam. Tapi aku yang paling aku ringan untuk menerima itu sebenarnya content creator sih. Karena kayak filmmaker terlalu berat, kayak harus bikin film yang kayak gimana baru bisa jadi filmmaker. Terus kayak influencer, apalagi menginfluence orang kan, kayak sepengaruh apa sih aku sama orang lain gitu. Jadi ya content creator ya hal yang bisa aku terima karena hampir semua orang bisa bikin konten gitu loh, dan label yang sangat-sangat umum gitu. Karena justru kalau kita bikin labelnya terlalu berat ya kan beban moral juga kan jadi gitu sih sebenarnya. Tapi menurut lo, maksudnya kan kita kan ngomongin nggak cuma personal juga kan, tapi ngomongin career wise gitu. Content creator itu lo pisahin nggak sama maksudnya kehidupan profesional lo gitu? Apa emang udah jadi diri lo sendiri juga? Maksudnya content creator udah jadi hal yang emang sehari-hari gitu? Sebenarnya bingung juga sih mau misahin content creator dan pekerjaan kreatif karena sama-sama bikin konten kan. Jadi kayak ketika aku kerjain hal yang profesional, aku di belakang kamera. Ketika aku bikin konten, kadang aku di depan kamera dan di belakang kamera juga. Dan itu sebenarnya bisa dipisahin ketika konten kreator itu bisa dibikin kayak ya karena pekerjaan dan kontennya itu berbeda, style segala macam gitu. Makanya bisa dipisahin gitu sih sebenarnya. Gitu. Terus juga sebagai kalau konten kreator kan juga bikin konten tuh sesuai dengan apa yang dia mau. Terus juga kalau profesional ya harus tuntutan klien dan segala macam gitu sih sebenarnya. Nah kalau misalnya lo sendiri kayak pas awal-awal gitu lo pengen jadi content creator, itu tuh berangkatnya karena emang lo suka sama hal-hal kreatif kayak misalnya videografi ataupun fotografi atau gimana?
Sebenarnya aku cerita dari awal kali ya Kak. Iya boleh Kayak dong. dari SMP kali. SMP tuh aku di tahun 2016 atau 2017 gitu. Aku pertama kali bikin video itu SMP kelas 2. Inspirasinya tuh dari Chandra Leo. Karena Chandra Leo lagi naik-naik banget ya. Iya itu kan masa-masa YouTube lagi ngehits banget ya. Lagu-lagu, tau kan Mas? Lagu-lagu NTSC yang kayak NTSC yang no copyright gitu. Iya. NCS gitu. Nah, aku pakai salah satu lagu Chandra Leo buat video SMP ku gitu. Itu buat tugas atau buat Enggak, buat iseng aja karena di rumah tuh udah ada kamera punyanya abang iparku dan ya aku manfaatin aja sih. Terus aku belajar pakai Premiere Pro awal. Gila, dari awal langsung pakai Premiere Pro. CC. Premiere Pro CS4 kali ya di tahun segitu. CS4 CS6 gitu. Yang di tahun 2016 gitu. Terus dari situ SMP tuh aku tamat SMP terus aku masuk ke madrasah. Namanya Man Model namanya. Jadi awalnya ngira Man Model tuh ternyata bukan tempat model gitu. Emang kayak bentuk madrasah yang jadi contoh untuk yang lain lah gitu. Madrasah Aliyah Negeri. Sekarang udah jadi Man 2 namanya. Nah, di situ aku mulai belajar mendokumentasikan kayak anak pramuka, terus anak paskib dan segala macam. Terus itu aku bikin video buat di YouTube gitu kan. Iseng aja awalnya. Terus beberapa kali aku bikin konten kayak perpisahan pramuka tadi, aku dibayar pertama kali. Sama sekolah? Sama anak-anak. Oh. Tebak bayarannya berapa? Berapa ya kalau anak-anak SMP? 200 ribu? SMA. Oh SMA? Udah SMA. 500 ribu? 50.000. 50.000? Wah gila sih. Ya. Gila sih lu. Ya, gak masalah. Teman-teman SMA gitu. Itu belum ada portofolio segala Iya macam. sih. Nah tadi kan lo bilang tuh yang teman-teman lo bayar lo cuma 50.000. Iya. Itu tapi berapa orang yang lo videoin? Itu bisa kali 30 orang atau 30. 20 orang. Sokongannya berarti kan kalau matematikanya berapa dah itu? Agak miris ya. Gitu Agak miris, tapi nggak apa-apa. Ya awal. Maksudnya portofolio awal-awal kan gitu. Nah terus lo tuh tadi bilang kan lo belajar. Belajarnya tuh dari mana? Kalau misalnya dulu. Sebenarnya kalau di rumah tuh kan abang iparku juga hobi kan. Tapi secara teknis dia nggak ngajarin apa-apa tentang teknis kamera. Jadi kalau buat teknis aku belajarnya tuh di komunitas. Komunitas namanya Urban Explore, mungkin abang itu tahu, atau Street Activity namanya. Jadi itu komunitas fotografi gitu di Jambi atau seluruh Indonesia ada itu. Jadi kadang ada Instamit namanya. Instamit tuh. Oh iya gue ingat. Itu seluruh Indonesia tuh Instamit. Kayak pertemuan orang-orang fotografer macam kayak gitu. Nah di situ aku belajar di waktu SMP malah. SMP tuh udah masuk ke Urbex gitu dan yang di dalam komunitas itu udah pada kuliah, kerja dan aku yang paling muda lah. Gitu. Terus abang iparku sebenarnya punya peran sebagai ngajarin aku tuh kerangka berpikir buat nanti bekerja gimana segala macam kayak gitu. Terus SMA tuh aku sempat buat film pendek buat tugas akhir lah. Itu nama filmnya Evaluasi di YouTube aku sendiri. Nah jadi SMA udah suka merefleksikan pikiran gitu ya. Evaluasi. Iya, sebelum ada lagunya Hindia Evaluasi itu udah ada filmku gitu. Tapi sebelum kita lompat ke sana, tadi kan lo bilang lo masuk komunitas gitu. Yeah. Cuman gue ngerasanya ya kayak dulu misalnya gue mau belajar hal baru, terus gue nggak tahu ini perbedaan wilayah juga atau gimana gitu. Kalau misalnya Jakarta kayaknya YouTube aja gitu. Ya YouTube, maksudnya kayak sesama content creator yang udah gede, lo baru kenalan, terus baru kayak lo diterima di circle itu gitu. Yeah. Nah kalau misalnya lo sendiri emang lo kan bocah SMP ya. Oh, iya. Lo kayak gak ada rasa takut gitu, terus kayak gak ada orang-orang yang kayak ngapain sih nih bocah SMP sotoy banget. Nah justru itu aku bingung kenapa mereka nggak iniin aku ya kayak nggak nerima aku gitu. Tapi mungkin karena aku udah gimana ya, pede aja gitu, pede terus bisa ngobrol. Aku bisa punya skill fotografi sebelum masuk ke komunitas itu. Aku moto tuh pakai HP gitu kan. Cuman itu waktu itu belum ada kamera. Belum ada kamera. Oh berarti dari dulu emang udah. Iya, udah hobi gitu, nggak tahu dari mana hobinya gitu.
tiba-tiba aja. Cuman ya buat belajarnya juga dari YouTube, pasti YouTube. Channel-channel orang-orang lama di YouTube tuh yang kayak ANJR namanya, pemuda setempat gitu tahu. Terus banyak lah channel-channel yang buat tutorial gitu. Ya Agung Hapsah salah satunya juga. Kalau itu kan OG pasti, dia. Nah requirements buat kayak masuk community gitu, itu ada nggak atau bebas aja gitu orang bisa masuk? Aku lupa sebenarnya apa persyaratannya itu ya. Tapi berarti ada persyaratannya? Ada. Apa ya lupa gitu. Lupa kali ya, mungkin punya portofolio kali ya, diseleksi itu waktu itu. Jadi kayak kita submit fotonya diterima atau enggak. Nah kalau diterima ya berarti masuk ke komunitasnya gitu. Berarti kalau misalnya orang yang basic banget nih skillnya cuman kayak baru pengen mulai gitu, terus kayaknya seru deh moto-motoin scenery atau motoin orang gitu. Nah gimana caranya dia bisa di-include dong di community itu gitu? Itu dia, makanya mungkin waktu itu aku juga basic juga kali ya, maksudnya skillnya juga biasa aja. Dan mungkin mereka nerima karena ya buat lucu-lucuan aja kali ya. Bocah SMP. Buat rame aja gitu. Mungkin gitu sih sebenarnya. Terus sekarang community itu masih ada? Kalau yang Indonesianya masih ada. Kalau yang di Jambi kayaknya udah. Mereka dulu ada chapter per wilayah juga. Iya gitu. Ada. Jadi kadang misalnya lagi meet misalnya itu ke Jakarta semua, ataupun lagi meetnya lagi Pekanbaru misalnya, itu satu Indonesia biasanya kumpul situ. Itu hunting bareng. Terus misalnya nih kamu nge-shoot gitu Kil, kan pasti kan berangkat dari sesuatu gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya orang-orang di industri-industri misalnya penyanyi itu kan mereka misalnya ngerasain romansa gitu atau lagi pacaran terus dia bikin lagu, ataupun putus sebenarnya bikin lagu galau. Terus kalau misalnya komedian kesel sama pemerintah tuh ada keluh kesah, akhirnya berangkat dari situ. Nah kalau misalnya kamu, misalkan aku ngelihat konten-kontennya tuh kayak ngasih feel yang nostalgic gitu loh. Ataupun kayak seakan-akan ada ceritanya gitu. Nah itu awalnya dapat inspirasinya tuh dari mana gitu? Sebenarnya sih awal banget aku ngonten di 2020 sih sebenarnya, ngonten yang udah konsisten. Serius? Yang waktu covid banget itu. Awalnya emang belum ada arah gitu loh Kak. Kayak ya udah bikin konten aja karena aku suka fotografi, aku kasih tutorial fotografi, cara color grading di Lightroom segala macam kayak gitu. Yang cuman ada beberapa saat aku ke kampungku, dusun namanya. Jadi kampungku tuh yang ada rumah panggung yang Kakak lihat video-videonya gitu. Ya, ntar insert ya videonya soalnya editor tolong editor. Tapi nggak masuk ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Terus takut sama editor, Nggak. Jadi waktu itu tuh aku datang ke kampung tuh kayak jarang banget orang dokumentasiin Jambi tuh bagian kampungnya gitu. Dan kok nggak ada yang bawa kamera gitu, padahal ini menarik banget gitu. Mungkin ketika aku ngerekam ini banyak yang merasa nostalgia gitu tentang mereka balik kampungnya sama, bentuknya sama, lagi banjir, terus lihat nenek-nenek yang mewakilkan nenek dia gitu misalnya gitu kan. Nah di situ aku mulai bikin konten yang sejenis nostalgia, terus juga konten-konten day in my life, tapi day in my life-nya di kampung. Aku biasanya bukan day in my life namanya, setengah hari di kampung misalkan, biasanya setengah hari gitu. Terus di situ aku mikir kayaknya POV ketika aku jadi orang kampung tuh menarik gitu buat dilihat orang banyak gitu. Karena gak terlalu banyak gitu konten-konten yang kayak gitu mungkin ya. Iya benar. Dan apalagi di Jambi gitu. Dan di situ aku juga pengen bahwasannya yang mengenalkan Jambi itu bukan di Sulawesi, Jambi itu Sumatera gitu. Emang banyak ya yang miskom gitu. Oh Jambi itu Palembang kan, Jambi itu yang di Kalimantan kan. Oh karena ada pempek jadi iya. Terus juga ya aku juga kesel kadang Jambi itu di mana ya gitu. Banyak lah pokoknya tentang mereka nggak tahu Jambi gitu. Bagus lah, sekarang ada Aka represent Jambi and represent Sumatera. Dan Ferry Ruandi. Itu PR sih, ngasih promote juga. Iya gitu sih sebenarnya. Sama ini sih Kil yang aku lihat keren banget, maksudnya aku kan juga suka konten-konten kamu yang kayak pas lagi banjir tuh balik ke kampung dan lain-lain. Nah yang menarik itu
setnya itu belakangnya yang tadi kan kamu bilang dusun atau kampung gitu, sedangkan yang biasa kita lihat orang-orang konsumsi banyak gitu ya, yang kayak viewsnya gede gitu, itu pasti yang soal lifestyle kaya ataupun beli mobil apa, mobil McLaren atau apa gitu. Tapi ternyata itu juga ada, menurut kamu ada segmen viewersnya juga pasti, atau banyak yang mengapresiasi juga? Mungkin menurut analisa aku nih. Analisa tajam. Menurut pisau analisaku ini, ketika semua orang bikin konten beli mobil, semua orang bikin konten tentang rumah mewah, ya kan berarti ada segmentasi yang hilang. Kayak ketika ya segmen-segmen sederhana, rumah-rumah sederhana tuh nggak ada lagi gitu. Ketika konten itu ada lagi, ya pasti ada segmennya sendiri gitu. Karena nggak selamanya kemewahan itu indah dilihat kan. Kadang kesederhanaan tuh lebih indah gitu. Itu sih. Terus kenapa akhirnya kamu itu decide, oh kamu bakal tetap sesuai deh apa yang kamu suka. Misalnya konten yang kamu suka, aku lihat kan konten-konten kamu tuh idealis banget kan. Kayak shotnya ataupun narasi-narasinya itu enggak yang FYP-able, bukan yang kayak ngerti. Lo tuh harus sukses sekarang bla 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 gitu. Dan gak ngikutin tren gitu kan. Iya, gak ngikutin tren. Nah, berarti lo tuh maksudnya lebih mentingin gak terlalu mentingin views gitu, ataupun emang pengennya sesuai apa yang kamu mau aja. Views gitu. penting banget ya sebenarnya. Ya realistis lah kan. Ketika kita dapat views, orang banyak lihat, brand masuk kayak gitu kan secara simpelnya. Cuman kadang aku mikir ketika aku bikin konten apa yang aku mau, apa yang aku suka, ya aku bakal nyaman aja bikin konten gitu loh. Dan hal kayak nyaman ini yang susah aku dapat gitu. Makanya aku bikin konten yang mungkin misalnya lagi ada tren loli misalnya gitu, ataupun banyak hal lah tentang yang lagi gosip-gosip panas, gitu gosip-gosip. lah ya. Ketika mungkin aku buat video yang tentang kayak gitu, mungkin aku naik, tapi ya citra ataupun image ke aku orang ke akunya nggak sebagus itu gitu loh. Dan nggak se-eksklusif itu. Jadi menurut kamu itu nggak worth it gitu? Nggak worth it gitu. Tapi ya bisa aja buat ngejar traffic sebenarnya kalau kebutuhannya membuat traffic gitu. Gitu. Kamu tapi yakin nggak misalnya kamu bikin konten kayak gitu, itu pasti bakal orang-orang konsumsi sih? Belum tentu juga. Karena kadang udah banyak yang mikir gitu juga kali ya, dan tenggelam kalau kita nggak punya cita ataupun punya ciri khas tersendiri gitu. Maksudnya kan orang-orang suka mikir tuh kayak orang-orang kayak tadi yang lo mention kayak Ferry Irwandi gitu, tadi kan orang belakang layar juga gitu kan. Terus habis itu dia akhirnya muncul di depan layar gitu. Terus orang-orang langsung kayak mikir, oh ini kayaknya sebenarnya editor ataupun orang-orang behind the scene tuh sebenarnya lebih ngerti deh cara biar nge-hack algoritma ataupun cara buat bikin konten. Nah menurut lo sendiri tuh gimana? Mungkin karena mereka tuh memperhatiin ketika konten itu sudah publish ya, dan dia nge-shoot juga, dia ngedit juga, dan dia yang motong-motong kata-kata yang berbahaya misalnya kayak gitu. Jadi pasti dia lebih paham, karena ya ketika video itu naik pasti dia punya analisa yang tajam gitu, karena dia sudah tahu gimana di belakang layar, gimana kata-kata yang udah disaring dalam semacam kayak gitu. Intinya udah ketrain gitu loh. Dan otaknya juga gini loh, ketika kita udah bikin konten tuh, ini pasti tahu tuh ini bakal rame atau enggak, ataupun ini videonya berbahaya atau enggak, atau videonya bakal berdampak untuk orang atau enggak, itu sih sebenarnya. Tadi kan lo mention soal nyaman kan bikin konten kalau misalnya sesuai dengan apa yang lo suka gitu. Tapi kan gue lihat nih salah satu konten lo itu ada soal lo bikin video kayaknya ribet banget tuh lagi banjir, orang-orang terawih gitu. Emang itu nyaman? Itu nyaman gitu? Banget, sumpah itu nyaman banget Kak. Karena gini, banyak teman-temanku yang ya lihat video itu, pengen banget deh naik perahu lagi banjir. Tapi emang seseru itu Kak. Ketika ngonten lagi banjir, ya emang bahaya sih kamera kecebur gitu misalnya. Aku tuh waktu itu, ini cerita lucunya gini. Jadi kita naik perahu gitu ke dekat jembatan yang biasanya itu kalau lagi kering tuh rawa gitu, banyak buaya segala gitu. Jadi aku sampai ke jembatan, kita berenang. Jebur-jebur aja tuh. Nah itu gitu. Berarti belum banjir atau apa? Udah banjir. Pas udah banjirnya.
nyebur, terus udah pulang ke rumah temanku itu yang rumah panggung itu, terus dia bilang, Kil sebenarnya tadi tempat banyak buaya sih sebenarnya. Oh iya, info yang bagus gue bilang gitu. Tapi itu emang normal orang-orang tetap berenang situ. Normal. Enggak ada yang berenang situ sih sebenarnya. Tapi ada yang pernah cedera karena enggak, jarang. Jadi orang berenang tuh biasanya dekat rumah aja. Kita jauh ke arah luar gitu loh, dekat jembatan gitu. Gitu sebenarnya. Dan ya aku seneng aja, aku suka berenang, aku suka perahu. Terus juga waktu itu hujan-hujanan. Kamera tuh hujan-hujanan aja kan. Nah, tapi itu nggak apa-apa kameranya setelah itu. Sebenarnya nekan-nekan sendiri sih, jadi tiba-tiba gitu kan. Terus aku lindungin pakai jaket gitu. Kayak gitulah, aman lah masih. Gitu. Tapi emang menarik sih aku ngelihat orang-orang yang emang kerja di, mungkin orang-orang juga sedikit kesel kali ya dibilang kayak kerja di industri kreatif atau gimana, karena kan itu kan term yang lumayan general banget gitu. Cuman mereka bisa mulai kehilangan passionnya gitu kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang mereka pengenin gitu ya. Nah kamu pernah ngerasain kayak kehabisan ide gitu nggak, atau kayak burnout? Karena kan pertama kamu nggak cuman di depan layar, tapi kamu juga di belakang layar, harus mikirin juga gitu. Nah kamu ngakalinnya gimana Gil? Pertanyaannya ngakalinnya atau pernah kehabisan ide? Pernah, dan cara ngakalinnya. Kalau pernah kehabisan ide, aku berusaha sampai sekarang jangan sampai kehabisan ide sih, karena ketika aku habis ide berarti kan aku gak bisa mikir dong gitu. Ketika aku kehabisan ide, justru aku bisa bikin skrip tentang stuck. Oh, malah gitu. Itu dibikin malah jadi aku kehabisan ide. Nah, kehabisan idenya jadi ide gitu loh. Misalnya kayak gitu. Nah, cara ngatasin misalnya kita harus mikir tentang konten juga, tentang di balik layar juga. Sebenarnya itu balik lagi ke cara kita ngatur waktu sih sebenarnya. Kayak ketika kita lagi kerja profesional ya profesional aja gitu. Ketika bikin konten kita bisa manfaatin weekend, itu aja sih sebenarnya. Kalau Akil itu berarti sekarang umurnya berapa? 22. Berarti udah mulai dari SMP tuh udah berapa tahun tuh kamu megang kamera dan lain-lain gitu? 2016 berarti 8 tahun. 8 tahun. Main ya juga. Berarti emang maksudnya buat dapet tua juga 7 tahun ya. Tapi dari SMP udah keren. Maksudnya buat dapat the right skill, buat tahu ini nih yang pas nih frame atau gimana, ya emang butuh waktu yang lama, butuh proses gitu. Dan itu butuh banyak referensi film sih sebenarnya. Aku beberapa kali tuh jadiin referensi film tuh filmnya Yasmin Ahmad namanya. Jadi sutradara Malaysia yang punya film-film Melayu. Nah, aku tuh tahu filmnya itu setelah aku bikin konten-konten tentang Melayu. Lah malahan soalnya aku suka ngelihat orang-orang komen di konten kamu Melayu banget vibes-nya gitu. Aku pikir emang arahnya ke sana atau enggak. Nah, justru awalnya itu aku enggak mikir ya aku bikin konten aja karena mungkin mukaku terlalu Melayu kali. Jadi kayak ini Melayu banget, pakai sarung, terus lagu-lagunya sih sebenarnya karena aku pakai lagu-lagu yang instrumennya tuh Melayu banget. Justru ketika aku udah nonton film itu lebih kenceng lagi Melayuku karena ada satu orang yang ngingetin aku gini, bukan ngingetin sih, bilang kayak gini, Kil, konten-kontenmu itu mirip dengan filmnya Yasmin Ahmad. Terus aku tonton dong, warna segala macamnya gitu. Lah iya juga nih gue bilang. Padahal itu nggak niat buat niru itu gitu loh. Iya juga, tapi sutradaranya udah meninggal sih, cewek gitu. Nah, ada satu film namanya film Rabun buatan Yasmin Ahmad, itu lagunya Getaran Jiwa, lagu P. Ramlee. P. Ramlee itu sutradara, aktor, penulis, semuanya lah kayak gitu. Nah di situ aku mulai dengerin lagu Getaran Jiwa kan, anjir enak banget Getaran Jiwa nih lagunya. Mungkin kalian harus dengar abis ini. Kalau nggak suka ya nggak masalah sih. Udah almarhum orangnya. Jadi enak banget Getaran Jiwa tuh. Dan aku pakai lagunya Kak, buat video rumah-rumah panggung, vibe kayak gitu, nostalgia. Itu awalnya ya yang nonton 1.200.000 lah kayak gitu di TikTok kan. Oke banget dong. Iya, dan soundnya itu dipakai 7.000 orang kali sekarang. Gila. Oh, berarti keren banget, tapi berarti kamu kayak kontribusi lagu makanya, itu bisa dilestariin gitu. Makanya anjir, kalau aku bikin konten-konten tentang lagu-lagu Melayu ya berarti kan aku bisa naikin lagu-lagu Melayu ataupun memperkenalkan lagu-lagu Melayu ataupun tokohnya gitu.
ketika dipakai banyak orang kayak anjir orang pakai lagu getaran jiwa. Ternyata aku bisa ngasih impact segininya ya, gitu. Walaupun belum tentu dari aku kan. Iya. Ya pasti kayak anjir orang mulai pakai lagu ini gitu. Walaupun vibe-nya di Jakarta. Mereka pakai lagu itu. Mereka pakai tren bersarung, berkain gitu. Iya. Itu pakai lagu getaran jiwa gitu. Tapi aku ngerasa emang trennya ya, mungkin sekarang kan emang zaman makin modern atau gimana, orang-orang malah lebih pengen balik lagi kayak back to the roots gitu, kayak pengen tahu sebenarnya gue tuh datang dari mana sih, heritage gue gimana, kayak misalnya contohnya gue kehilangan jati diri, kehilangan identitas gitu. Maksudnya keren menurutku, Indonesia kan kayak gede banget budayanya, banyak, kita banyak banget provinsi gitu, tapi saking kayak udah kecampur-campur gitu, jadi kayak bingung sendiri. Kayak misalnya aku di Jakarta nih, orang tuaku, mamaku Bugis, papaku Padang gitu. Oh emang iya? Iya, aku Sumatera juga. Bisa bahasa Minang nih? Nah itu gak diajarin. Terus maksudnya aku bener-bener gak tahu, gak ada pencatatan, gak ada heritage, gak ada yang tahu kayak nenekku tuh. Aku baru masih tahu lah dari Bukit Tinggi, tapi kayak nggak ada pegangan aku tuh dasarnya dari mana gitu. Oke, ngerti. Nah terus menarik sih, aku ngeliat orang-orang mulai kayak akhirnya kita lestariin bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa lagi yang kuno, Sanskerta atau gimana gitu. Nah kalau Akil tuh ngerasa ada andil juga gak, kayak aku juga pengen deh ngelestariin ataupun ngeliatin orang kalau misalnya Jambi tuh keren juga gitu. Gini Kak, jadi aku cerita tentang keluargaku lah, keluarga besarku ini. Nah justru kita satu keluarga besar ini punya catatan silsilah sampai ke nenek moyang. Nah itu aku cemburu banget. Jadi bukan sampai nenek moyang sih, tapi kayak dari nenek ke buyut ke piyut, atas piyutnya lagi gitu. Nggak tahu lah namanya, moyang lah namanya. Jadi kita setiap lebaran kita nyari kuburan nih. Kuburan piyut yang udah hancur banget. Tapi masih ada. Masih ada. Dan itu kita teliti kan, kayak garis turunan itu emang asli Melayu atau enggak, ataupun ada campuran Belanda atau enggak. Ternyata emang pure blood Melayu gitu. Dan emang kan mungkin salah satu faktornya itu kenapa bisa kecatat, mungkin literasi kali ya. Di zaman itu nenek-nenekku maksudku udah bergaul sama orang luar semacam kayak gitu. Karena jadi mereka udah ngerti baca buku, gitu loh. Nulis ya. Dan gak semua orang punya privilege di kampungku tuh kayak gitu. Dan untungnya ya nenekku bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya boleh tahu, keluarga kamu berarti dulu pas zaman-zaman kayak pas eyang kamu gitu, mereka berarti mulainya dari mana? Kayak misalnya aku kan yang aku tahu generalnya kalau orang-orang Bugis yang daerahku itu banyaknya jadi nelayan gitu, di garis maritim. Cuman gak ada pencatatannya, jadi aku nggak tahu gitu loh leluhurku tuh, ancestorku dari mana gitu. Kalau dari Akil awalnya mungkin misalnya udah kelihatan nih moyang-moyang kamu ternyata emang udah pinter, jadi pantesan Akil sepinter ini juga gitu. Amin. Tapi emang gak apa-apa. Terketahuan dah ini. Enggak. Tapi kalau kamu nyaman gak apa-apa. Enggak. Jadi dari kakek, nenek segala macam itu sebenarnya pelaut. Bukan pelaut sih sebenarnya, punya kebun karet. Jadi mereka punya tongkang tuh, tongkang. Tahu tongkang enggak? Oh enggak, bukan bahasa Indonesia tongkangnya. Tahu tongkang tapi kapal tongkang tau kan? Tapi nggak tahu deskripsiin gimana gitu. Nah, jadi kapal itu ngebawa getah karet ke Singapura, ke Malaysia. Nah, nenekku sama kakek, sebenarnya nenek di rumah. Nah, jadi kakekku itu ya ekspor karet segala macam ke luar gitu. Nah, aku ngelihat mungkin keturunannya jadi kayak apa ya, pedagang juga. Terus juga. Iya, tapi emang orang Sumatera stereotipnya gitu ya, pedagang gitu, jual sesuatu. Karena bapakku juga sempat ikut kakekku kemana-mana lah, ke Malaysia, ke Singapura buat ekspor karetnya gitu. Dan bagiku juga bapakku nurunin jiwa-jiwa bisnis ataupun jiwa-jiwa pengusahanya ke aku sih. Kayak jangan sampai rugi lah gitu. Tapi kan biasanya malahan ada kayak stigma, apalagi kan orang tua gitu. Kayak ngelihat anak-anaknya kerja di dunia kreatif gitu, kayak kamu yakin mau jadi videographer? Nah, itu kan duitnya kecil gitu. Nah, gimana Anda sebagai seseorang profesional
yang kerja di industri kreatif apakah gajinya sepadan atau apakah orang tua setuju gitu? Jadi ada satu fotografer wedding kayak langganan mamaku. Mamaku dulu sempat jadi gini lah, apa namanya? Rias pengantin. Rias pelaminan. Nah, kalau zaman sekarang kan sebutnya MUA. MUA. Ya? Makeup artist. Bukan makeup artist tapi ini buat panggungnya. Oh. Apa ya? Dekor. Event organizer. Wedding organizer gitu lah. Ya kayak gitu lah. Tapi dia kan gak punya panitia ya sebenarnya. Jadi kayak bikin panggung sendiri segala macam kayak gitu. Nah, ada salah satu fotografer yang udah meninggal sih orangnya. Aku ngeliat tuh dari dulu dia moto terus kan. Dia yang moto pengantin-pengantin dari mamaku kan. Ini fotografer kalau ke kampung gini berapa duitnya ya? Dulu tuh kecil banget Kak. Ya, di zaman-zaman aku SD tuh dia sering banget tuh ngikut mamaku kan. Oh jadi dia bukan orang yang tinggal di kampung tapi bukan dari orang kota. Jadi ngejobnya ke kampung. Justru ke kampung kan kebalik ya. Ke kampung biasanya kan kampung ke kota. Nah, tapi emang jobnya itu terus-terusan gitu. Mungkin jadi dia ngejar kuantitas kan. Nah, aku mikir apakah ini bisa ngidupin dia ya? Tapi ya setelah aku lihat ya dia hidup-hidup aja ketika dia mau tuh wedding, terus dia punya anak kayak gitu. Terus ketika aku mikir orang tua aku misalnya bilang aku nggak bisa survive tentang dunia ini, ya buktinya banyak pembuktian loh yang bisa aku buktiin ke bapakku. Bapakku juga sekarang dulu tuh emang sempat skeptis gitu loh ketika aku sempat pulang lama karena organisasi ataupun tentang komunitas ataupun banyak hal tentang videografi buat film tuh kan sampai tengah malam sampai subuh gitu misalnya kayak gitu. Nah, ketika aku komunikasikan ke orang tuaku, nah aku nyari cara gimana ya cara komunikasiin ke bapakku gitu. Ketika bahwasannya ini tuh hal yang sangat bisa apa ya? Ke depannya tuh sangat prospeknya sangat bagus lah gitu. Karena zaman kayak gini tuh ya orang butuhnya semuanya visual gitu. Dan aku ngertiin ke bapakku misalnya kayak ini Pak karyaku udah sampai ke Azerbaijan, Qatar gitu. Iya udah video banjir kayak gitu. Terus juga konten-kontenku ini Pak ini yang nonton 400.000. Bayangin Pak 400.000 di stadion, 400.000 orang itu nggak muat di stadion gitu. Itu kalau dikumpulin nah tuh gitu Pak. Terus juga emang ada duitnya? Belum sih sebenarnya. Pas di Jambi belum kan. Belum ada endorse sama kayak gitu. Nah, ketika aku nggak minta duit lagi sekarang ataupun pas di Jambi aku nggak minta duit jajan lagi, mungkin bapakku oh emang ada duitnya nih kali gitu sih. Terus semenjak itu udah gak pernah mempertanyakan lagi. Gak pernah mempertanyakan lagi dan dia support malah. Ketika di Jakarta ambil ilmu sebanyak-banyaknya, jangan lupa lihat ke atas karena buat belajar ke orang-orang yang lebih tinggi. Jangan lupa lihat ke bawah buat bersyukur. Itu aja sebenarnya. Nah kalau misalnya di Jakarta sendiri, itu cerita kamu bisa dapat kerja di Jakarta itu gimana? Maksudnya kayak kamu emang tertarik dari awal dream kamu kayak aku pengen nih kerja di ibu kota. Sekarang kan udah bukan ibu kota. Tapi masa kan banyak mantan ibu kota. Teman-temanku yang cerita gitu kayak misalnya ya gimana soalnya yang paling oke gajinya kalau gue tinggal di Jakarta gitu. Nah kalau dari kamu gimana? Aku awalnya pengennya ke Jogja awalnya. Ketika aku pengen kuliah waktu itu pengennya ke daerah Jogja lah. Dan waktu itu nggak jadi karena mamaku sakit kayak gitu. Dan aku urungin niatnya. Dan waktu itu aku kuliah di Jambi kan di UIN, Universitas Islam Negeri Jambi. Jadi aku gini waktu itu aku sempat magang kan di Jambi di Bawaslu. Asik. Sangat nyambung kan. Aku jurusannya komunikasi penyiaran Islam, magangnya di Bawaslu. Kota Jambi. Jadi itu aku sempat magang 2 minggu. Dan tiba-tiba ada open hiring Malaka Project di story-nya Ferry Irwandi. Nah, sebenarnya ada cerita di balik kenapa kenal Ferry Irwandi sebenarnya, tapi nanti aja lah. Kayak ketika Ferry Irwandi bikin story aku nge-replay. Bang, ini gimana
kedepannya visualnya bakal gimana ataupun prospek kedepannya gimana. Terus dia langsung nawarin, Akil siap pindah ke Jakarta. Wah, langsung ngechat gitu. Iya, langsung kayak gitu. Tapi aku lagi magang bang. Terus nggak dijawabnya kan. Tiba-tiba timbullah si Feli, PA-nya dia. Halo Kil, saya Feli. Oh nih kakak Feli yang di Jambi kemarin nih, nemenin Ferry Irwandi nih kemarin. Real nggak nih? Soalnya aku pernah sempat kena tipu. Adalah salah satu konser gitu yang pihak ketiganya gitu. Terus si kakak itu ini kan nge-DM aku bilang, aku cerita lah aku lagi magang 2 minggu di Bawaslu. Gimana ya kak? Aku bilang kayak gitu. Aku buatin surat pemindahan magang aja deh kata dia. Katanya kayak gitu. Terus aku boleh juga sih nih, aku usaha dulu nih tentang gimana administrasi segala macamnya di kampus. Itu ribet tuh kak 1 minggu. Jadi 1 minggu tuh aku nungguin ada dosen yang masih ada kerjaan di Bandung gitu. Nungguin dia pulang buat persetujuan dia. Set lama banget. Pertama aku ngubungin dekan. Terus aku ngubungin lagi wakil dekan 3. Aku ngadep tuh, Pak. Saya Akil Panda. Saya ingin mengajukan pemindahan magang di Jakarta, Pak. Duit sendiri kan? Iya, kampusnya panik. Iya kan, aman Pak. Semuanya saya tanggung sendiri Pak. Aman aja Pak. Terus soalnya emang beberapa kali tuh ada yang ngajuin magang kayak gitu juga. Ini namanya magang mandiri. Dan mereka tuh minta duit ke kampus kan. Dan mereka emang nggak punya pendanaan buat magang mandiri tiba-tiba gini loh. Nah jadi setelah itu dapat izin dekan 1 tanda tangan, wakil dekan 3 nanyain, oh enggak, aku memperkenalkan si dekan 1 tuh aku magang di mana tuh gini caranya. Jadi Pak, di Malaka Project itu namanya ada Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu pernah masuk podcast Deddy Kobuzer Pak. Tahu kan Pak Deddy Kobuzer? Oh Deddy Kobuzer, iya saya sering nonton itu. Bagus. Sip. Dapat 1, dekan 1. Terus thank you, close the door. Close the door, thank you. Terus ke wakil dekan 3. Pak, saya mau ngajuin pindah magang. Kemana Kil? Ke Malaka Project. Apa itu Malaka Project? Tan Malaka. Waduh. Malaka Project adalah visi misinya. Enggak. Jadi aku bilang Malaka Project tuh punya Ferry Irwandi Pak. Ferry Irwandi. Kayak pernah dengar dah namanya Ferry Irwandi kata dia kan. Nih Pak videonya Ferry Irwandi. Oh Bapak suka nih monolognya nih. Sering saya Bapak nonton sih tentang ekonomi ya katanya. Iya Pak, betul Pak. Kamu di sana magang sebagai apa emang di sana? Hiringnya sih videographer sih Pak. Aku bilang. Oh bagus. Terus tanda tangan lagi. Terima kasih Bang Ferry Irwandi. Terima kasih Jambi represent nih. Iya Jambi represent. Terus lanjut lagi tuh ke kepala labor. Baru sampai ke Jambi kan. Magang ternyata panjang banget ya. Panjang ceritanya makanya. Kayak kepala labor lagi nih. Itu gini. Namanya Pak Kholib. Pak Kholib. Jadi Pak saya mau pemindahan magang. Gimana ya Pak? Oh minta tanda tangan persetujuan, bahwasannya saya meminta gimana ya bilangnya, Bapak kepala labor mengizinkan Akil. Nah harus ditandatanganin ke dekan lagi, balik lagi ke dekan, terus balik lagi ke Bapak labornya. Udah tanda tangan, aman. Nanti buat laporannya gimana Pak? Aku bilang kan kayak laporan magang semacam gitu. Ya buat ini aja apa sih namanya, kayak foto apa ini? Ini aduh. Lookbook. Lookbook namanya. Jadi kayak gitulah. Aku pikir lampiran gitu buat bukti kamu emang udah magang gitu. Iya lampiran kayak gitu namanya lookbook. Jadi kayak foto doang, deskripsiin dah, gitu aja. Oh. Makanya. Tapi oke ya, berarti maksudnya kampus lumayan support buat kalau kayak meskipun itu kan Malaka belum diri ya berarti. Iya. 2 hari sebelum malah. Agak shady gitu. Iya kayak
Malaka Project belum ada. Untung karena ada Ferry Irwandi itu, jadi mungkin mereka langsung jadi kayak percaya, oh ini mantan PNS nih. Iya. Terus juga mungkin karena aku di kampus beberapa kali kontribusi kan, film-filmku menang lomba. Mungkin jadi Akil dari kampus udah organisasi. Iya, organisasi fotografi gitu. Film-film sama tim gitu. Karena bikinnya rame banget 50 orang kan. Ya, jadi lumayan harum lah ya. Lumayan harum Vanda gitu. Karena akhir-akhir semester tuh aku dikenal sama dosen, banyak dosen tuh. Asik. Tiba-tiba dosennya, "Kil, bantuin ini." Siapa? Demi mengharumkan nama saya di kampus gitu. Karena biar berjasa aja gitu di akhir-akhir semester gitu. Akhirnya pindah deh ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta. Ini pertama kali? Terakhir TK kan gak masuk hitungan ya? Iya, mana ada memori juga. Ada memorinya. Di depan Monas. Di depan pagar yang ada apa ya? Ada yang mancur ya waktu itu. Enggak ada yang mancur ya? Itu yang kubah emas. Iya, itu Monas, tahu. Maksudku di depan Monas. Di depan pagar Monas itu pokoknya ada jalan yang kayak gitulah. Iya. Nah, tapi tahu nggak yang lucu apa? Aku sama teman-temanku yang kebanyakan tinggal di Jakarta gak pernah ke Monas. Nah itu kan kelihatan kampungnya kan. Bukan kayak kenapa ngapain, ya kita ngapain gak pernah ya? Ternyata kayak bisa naik ke atas gitu. Kenapa kita gak pernah naik ke atas ya? Iya, sama kayak aku di Jambi. Aku jarang banget namanya ke Tugu Keris namanya. Jarang banget Tugu Keris ya, lewat aja. Orang lewat foto aja. Di situ. Iya, foto orang semua. Kok orang foto di sini ya? Ngapain? Sama aja gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pindah ke Jakarta. Kalau aku kan dapat ceritanya dari sisi teman-teman Jakartaku yang pindah keluar kota gitu. Terus ngomong, iya, gue nggak bisa pakai gue lo, soalnya dianggapnya sosokan gitu ya. Sosokan gitu. Terus kalau pakai aku kamu, gue kaget romantis mikirnya banget. orang tuh mau deketin gue gitu, kayak kegeeran. Kegeeran aja. Nah, kalau dari Akil sendiri, ini deh hal pertama yang kamu sadar beda banget antara Jambi dan Jakarta gitu. Gimana ya? Susah ya bilangnya kayak apa ini hyperbola atau enggak. Pace kehidupan itu cepet banget kalau di Jakarta. Kalau di Jambi tuh aku squee living banget gitu, kayak santai gitu. Santai terus. Santai kawan. Santai kawan. Oi. Udah. Jadi kayak sebenarnya gimana ya? Karena mungkin di Jambi tuh aku kerjaannya tuh jalan-jalan aja. Jalan-jalan bikin konten, pergi ke tempat teman, ngerjain tugas, kampus gitu aja kan. Kalau di sini kan benar-benar kerja, setiap hari ada kerjaan. Nah, itu mungkin secara pribadi. Kalau mungkin secara culture shock. Asik. Aku sempat bikin konten culture shock. Iya, keren tuh. Itu udah gitu ternyata dia di-endorse lagi. Soft selling. Terima kasih. Waktu itu yang aku banget shocknya itu apa ya? Gak terlalu banyak sebenarnya. Kayak dari bahasa pasti bahasa. Cuman macetnya sih aku nggak kuat banget. Aduh, enak. Kayak mending di rumah dah gitu. Kok orang-orang pada niat banget keluar rumah ya? Orang keluar rumah semua ya ini. Kayak ngapain lah? Emang kalau di Jambi dulu nggak ada macet? Macetnya tuh ya masih aman lah gitu. Kecuali ada salah satu kejadian macet terpanjang itu 24 jam. Apalagi kemarin kamu baru ngalamin macet ke puncak. Ke Bogor tuh. Saya baru pertama kali ke Bogor. Terus langsung mengalami macet yang super lama. Tapi emang teman gue bilang, Kil, lu harus rasain macetnya puncak. Orang mana yang mau ngerasain macet? Dit, namanya Adit. Dit, macetnya udah di Jakarta, Dit. Gak usah di Bogor lagi kan. Dan kita weekend. Oh my god. Long weekend. Sabtu, Minggu, Seninnya tanggal merah Maulid Nabi. Mati. Itu kan ada kejadian orang meninggal tuh. 3 orang kan meninggal. Turut berduka. Yang nah, sudah. Itu aku mikir 3 jam tuh naik motor, 3 jam naik mobil berapa jam ya? Dan itu culture shock juga sih sebenarnya. Karena di Jambi, oh iya gini, di Jambi tuh wisatanya jauh-jauh banget. Jambi ke Gunung Kerinci 8 jam. Buset. Kalau Jakarta ke Bogor kan paling 2 jam ya. Iya. Itu wisatanya udah dapat gunung, udah dapat curug, air terjun ya, curug tuh namanya. Terus kalau di Jambi tuh 8 jam baru dapat gunung.
Kalau air terjun 4 jam gitu, 3 jam baru dapat. Dan jalannya plong aja gitu kalau di Jambi. Nah, tapi enak. Cuman kayak lagi riding di mana gitu anjir, kayak lagi di entah berantah. Soalnya nggak nyampe kan. Gitu kalau di Jambi. Kalau Jakarta tuh gitu Jakarta tuh kan set udah sampai gitu. Kayak gitu sih culture shock. Selain itu ada nggak maksudnya soal cara orang-orang, misalnya kan ada yang kayak bilang orang-orang Jakarta tuh individualis banget, pentingin diri sendiri gitu-gitu. Kayak nggak ada kerja sama gotong royong gitu. Betul. Tapi itu mungkin karena aku dapat di lingkungan yang nggak terlalu kayak gitu, jadi aku nggak ngerasain itu kali Kak. Jadi itu kayak emang biasa aja. Biasa aja, karena mungkin ya mereka punya kepentingan sendiri kan, ya buat apa ngurusin orang lain ketika mereka belum selesai kan. Apalagi pressure kerja di sini kan juga tinggi. Dan aku maklumin, ya aku tahu kenapa alasannya kayak gitu. Ketika di Jambi sangat gotong royong, sangat sosialis, sangat ya harmoni banget gitu loh. Gitu. Terus kalau sebelum kamu kerja nih ke Jakarta, dia kan kamu cerita, kamu di Jambi udah ada komunitas gitu. Nah tapi gak tahu sih, aku ngerasanya kalau misalnya pindah ke suatu daerah, banyak orang yang gak aku kenal gitu, at least aku berusaha buat koneksi ataupun nyari kayak waktu itu gue pernah chatan sama si ini meet up kali ya di Jakarta, mutual sekarang namanya kan sebutnya. Terus pas kamu pindah ke Jakarta ini, kira-kira ada gak mutual udah kamu kenal sesama content creator gitu ya? Saya sangat senang bertemu Riri Riza. Kenapa? Inspirasi. Karena dia beberapa kali komen kan di konten-kontenku. Mas Riri Riza ya kan Mas. Nah, jadi Mas Riri Riza tuh awalnya follow aku tuh ketika aku di endorse apa ya? Gak apa-apa emang sebut merek. Ya gak apa-apa lah. Oke. Aku di endorse Oppo Indonesia. Jadi itu ada campaign gitu tentang review filmnya Riri Riza pakai handphone Oppo gitu. Jadi aku review dan tiba-tiba Riri Riza follow. Dari situ kenapa dia follow ya? Aku juga bingung karena bukan kontenku yang menarik bagiku. Bagiku enggak menarik aja kontenku yang itu. Nah, tapi ketika aku bikin konten tentang rumah panggung, aku foto kolase tentang rumah panggung, dia komen, ya semoga suatu hari aku bisa bikin film di situ. Gitu. Gila. Terus kamu perasaannya gimana? Gas mas, gitu. saya carry mas di situ mas. Gitu. Kayak ya perasaannya seneng banget kan. Terus juga ada konten yang berapa kali lah dia komen gitu. Dan pada akhirnya ada waktu itu screening film dia, ada acara gitu. Dan kebetulan waktu itu tiketnya habis. Gratis padahal itu. Terus habis gitu loh. Kebetulan film yang sama Riri Riza itu namanya film apa ya? Ada Diana-Diananya gitu namanya. Nah, sutradaranya itu aku kenal waktu aku ketemu di Jambi. Keren juga ya berarti. Karena dia lagi screening film juga lagi keliling gitu screeningnya dari Kemendikbud gitu. Nah, kenalan tuh namanya Mas Angkasa. Aku deh Mas Angkasa. Mas, tiketnya habis Mas, gue. Oh ya udah, kirim aja emailmu. Udah dapat tiket. Orang dalam. Itulah pentingnya mutual. Jadi gini nih content creator. Enggak lah. Terus juga gini. Jadi waktu itu kan filmnya yang punya Mas Angkasa dulu diputar. Ya udah kan, paling Mas Riri Riza nggak dateng lah gitu kan, lagi sibuk gitu. Nggak ada harapan gitu. Ada harapan. Tiba-tiba Serina 2 diputar kan. Udah selesai, Mas Riri Riza. Ada Mas Riri. Ada Mas Riri nih. Kan disuruh nanya tuh. Saatnya saya bertanya. Saya Akil, saya dari Jambi. Yang Mas Riri Riza komenin itu. Dia lagi kan silau tuh. Gini. Saya Akil, saya dari Jambi. Tapi dia belum ngeh gitu kan. Terus masih sesi tanya, tiba-tiba ada siapa gitu artis masuk buat nyanyi gitu. Dan Riza keluar. Yang lain di dalam masih kan buat nikmatin lagunya. Aku keluar dong. Kan dia keluar tuh. Susulin. Halo Mas Riri. Oh iya. Aku Akil. Akhirnya kita bertemu ya. Selamat ya buat karya-karyanya. Wah.
Saya Star Trek pertama saya di situ. Karena kayak anjir idola gue gitu. Idola gue. Iya gue. idolaku. Okay. Dan aku di situ ngasih topi batik Melayu. Kasih dah. Terus ya udah dia gak lama-lama dia pulang. Dan situ aku masih getar gitu. Aku masih gemeter. Karena gila itu filmnya sangat-sangat aku suka. Film-film Mas Riri ya. Sekolah Rimba, Sang Pemimpi, Laskar Pelangi, Sherina gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang bilang kayak don't meet your idol gitu. Nah kalau kamu sendiri ngerasanya gimana Kil pas kayak udah ketemu idola? Sesuai gak sama impian selama ini? Sesuai gitu. Dan aku gak kecewa gitu. Ketika aku ketemu pribadi aslinya ya aku bakal terima aja gimana pribadinya. Ketika karyanya emang bagus, aku bakal misalnya emang karyanya bagus. Kalau pribadinya jelek ya mungkin aku bakal gak terlalu respect. Tapi ya aku suka karyanya aja gitu. Misalnya kayak gitu. Itu sih. Dan beberapa mutual lain juga aku ketemu sih. Selain itu kan aku juga lihat tadi yang kamu mention tuh ada mutual lain. Nah menarik juga, maksudnya nggak cuman orang-orang kan selama ini selalu ngomongin pentingnya koneksi gitu. Lo harus kenal ini baru bisa dapat ini gitu. Orang-orang dapat lowongan kerja karena gue kenal sama teman gue dari mana atau gue sempat sekolah di mana gitu. Tapi ternyata dari dari karya, dari art gitu, ternyata orang-orang jadi bisa berbicara ataupun jadinya ngomong lewat karya tersebut. Betul. Gitu. Nah itu menarik sih. Menurut kamu banyak juga gak teman-teman kamu yang kayak gitu? Banyak sih. Atau memang malahan di pool ataupun di lingkungan industri kreatif kerjanya emang kayak gitu caranya? Kayaknya emang kayak gitu ya di industri kreatif. Ketika kita udah punya portofolio di Instagram, otomatis mereka lihat portofolionya di Instagram aja kan. Ketika teman-temanku dapat job tuh pasti dari Instagramnya. Mereka lihat Instagramnya dulu gimana. Nah bedanya aku di Instagramku ya konten-kontenku aja bukan pekerjaan. Nah ketika aku bikin pekerjaan justru kayaknya hilang deh personal brandingku. Misalnya kan soalnya ada beberapa pekerjaan tuh yang tentang perusahaan atau semacam kayak gitu kan. Jadi gak masuk aja kalau aku bikin di konten pribadiku. Nah tapi ada beberapa klien yang kayak ya dia percaya aja, ya udah lihat karya kayak gitu ya dia percaya aja gimana pun kerjaan ataupun bakal visualnya nanti gitu. Terus kalau misalnya Akil kan content creator tuh banyak banget ya. Sekarang kan malahan dulu kan mungkin dibedain gitu, misalnya orang di YouTube itu disebutnya YouTuber gitu. Ataupun pemain sepak bola misalnya pemain sepak bola doang, tapi sekarang malahan banyak juga pemain sepak bola bikin YouTube juga. Akhirnya semua orang bisa jadi content creator gitu. Nah cara Akil maksudnya ngebedain diri sendiri dibanding yang lain gimana? Kayak apa malahan ya gak apa-apa ngikut orang lain juga apa-apa gitu? Ada dua pilihan sih sebenarnya. Kayak ketika kita pengen jadi diri sendiri ataupun pengen ya dikenal orang banyak. Misalnya ketika aku punya darah asli Melayu, ya aku manfaatin dong. Kayak ya pasti ada sentuhan-sentuhan khas lah yang bisa kakak lihat di konten-kontenku gitu. Tanpa bisa dideskripsiin, kakak bisa lihat. Tapi bisa ada ini Akil yang buat. Akil banget gitu. Nah, tapi aku nggak tahu apa yang bisa ngebedain gitu. Ketika ada orang pilihannya buat, ya aku bikin konten ngikutin orang lain aja. Gak masalah juga kan dia ngikutin pasar gitu. Ataupun mereka punya kepentingan untuk ya video ini harus rame gitu. Gitu sih. Nah buat Akil selain kayak Riri Riza tadi, ada tokoh inspiratif gak yang Akil pengen ketemu atau mungkin udah sering ngobrol nih tapi belum sempet waktunya ataupun mau bikin konten tapi kapan ya bisa collab gitu? Sebenarnya bukan sering ngobrol sih, tapi dia yang nge-DM. Jeffrey Nicole. Asik. Jeffrey Nicole. Kamu bikin masalah Kil. Soalnya kan dia suka ngajak orang boxing berantem kan gitu. Kau berantem soalnya. Kali ini kita bikin film ya gitu. Dia bilang, Bang Akil, bikin film yuk. Gitu. Ih seru banget. Mana ya ntar ya? Ini bisa, gak apa-apa kan aku liatin ini? Nanti bagi screenshotnya ya. Kita collab Jeffrey Nicole boleh. Terus dia nggak balas lagi Kak, lama banget dia nggak balasnya.
Lagi sibuk berantem kali. Lagi bikin film kan. Ih seru banget. Nah, bikin konten ala-ala film yuk, kapan-kapan mau nggak? Rate-nya langsung nanya rate, nggak usah pakai rate bang kalau langsung Jeffrey Nicole mah. Siap gitu. Nah dia pengen aku ketemuin sih masih, karena aku mau menagih tawaran dia. Lumayan lah ya, tapi Jakarta bisa dibilang kan melting pot gitu loh. Orang-orang dari berbagai daerah ngumpul, akhirnya makin banyak opportunity buat kamu dapat juga gitu. Ada nih. Nah kalau misalnya dari Akil sebenarnya kan kita udah ngomonginnya tadi, banyak lah proses dari Akil kecil, terus Akil tumbuh bisa muncul kecintaan fotografi sama industri kreatif gitu. Tapi sebenarnya akhirnya tuh sebenarnya Akil tuh pengen ngapain endgame gitu. Iya, endgame ataupun ya kira-kira dream tergede Akil lah gitu. Endgameku sih pengen berkebun. Kau nggak percaya sih, emangnya iya? Serius. Jadi aku tuh pengen kebun, terus pas aku pas aku lagi di kebun tuh bikin konten. Dan juga aku pengen ketika nanti sudah nyampe endgame-nya, pasti ada endgame lain kan? Oh iya benar. Iya, gimana? Gak tentu itu udah jadi yang akhir gitu ya. Ketika aku pengen nih, nanti aku pasti yang mungkin kalau dalam jangka pendek, aku pengen buat kayak rumah kreatif juga, agensi juga, ataupun ya bikin mungkin manajemen sosial media kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Nah jatuhnya kamu udah megang banyak lah ya, bisa dibilang kan ini kayak kamu ngumpulin ilmu relasi, terus nanti ke depannya bisa kamu mau build atau membangun sesuatu gitu ya udah dapat dari sini gitu. Nah karena kita ternyata udah lumayan lama ya ngobrol berdua gitu karena seru banget. Mungkin dari Akil boleh kasih apa ya, entah pesan ataupun mungkin ada hal lain yang pengen kamu sampaikan sebelum kita tutup. Ini harus FYP nih. Jadi guys kalau misalnya kalian sadar biasanya tuh shorts di Instagram gue dari pesan terakhir harusnya. beban nih. Sebenarnya ada kata-kata yang selalu pegang sih. Mungkin dari banyak hal yang aku bilang tadi Kak, aku punya kesimpulan sih sebenarnya. Apa tuh? Jika semua orang bisa, ataupun semua orang tuh bisa melakukan apapun, ketika hal itu terjadi, ya maka nggak ada spesialnya kan kita jadi manusia, karena nggak ada yang ahli dalam bidangnya, gitu. Nggak ada jadi pembeda antara kakak dan aku, gitu sih. Ya jadilah ahli dalam bidangnya. Misalnya kalau videografer ya ahli dalam videografer gitu, jadilah maestro. Ataupun jadi pemusik misalnya atau penyanyi, jadilah maestro dalam penyanyi gitu. Karena ketika kita terlalu banyak sekedar doang, itu ya susah aja gitu dikenal orang ataupun jadiin itu sebuah ciri khas dan dikenal orang gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu berusaha keras banget juga buat fit in gitu, buat kayak ngerasa tergantung gue sih ngikutin arus, misalnya arus umum, arus orang biasa gitu loh. Padahal misalnya dia udah ada hal yang dia sukain. Kan banyak sebenarnya yang kena tekanan juga kan. Tergantung keadaan dia sih sebenarnya. Ada kepentingan yang lain atau enggak gitu. Sebenarnya ya semua yang aku bilang dari tadi itu ya buat refleksi diriku sendiri sih sebenarnya. Buat nasihat diriku sendiri. Jadi ya gitu. Oke, makasih banyak Akil udah datang ke episode podcast kali ini. Semoga videografer atau fotografer lainnya atau yang kerja di industri kreatif merasa terinspirasi dari cerita Akil atau bahkan tertarik ngikutin. Semoga. Atau bahkan tertarik ngikutin cara editing Akil. See you guys di episode berikutnya. Bye. Thank you.